Setelah kedua barang bolar ini terangkat, Cak Ipul, apakah ada gangguan lagi atau bagaimana, Cak Ipul? Kalau gangguan lagi sih hanya berapa hari ya, mungkin beberapa hari aja yang penampakan itu. Gitu. Dan dari sini ya sampai merinding karena ada sesuatu yang di tangga itu kelihatannya ada yang memantau sosok yang mana? Salah satu sempat di rumahnya itu didatangi seorang cewek berbaju putih. Apa semacam noni Belanda atau bagaimana? Kelihatan terus. Nah yang satunya ya maaf mungkin dari teman kita ya ada yang sampai kena, mungkin lehernya kan agak gini, itu sangat lama. Tapi ya lehernya mohon maaf ya salah itu kiri. Iya. Gitu ya. Iya. Agak kurang normal bisa dikatakan gitu ya, Bula. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke Kilas Masa. Nah, kali ini kita ditemenin sama Cak Ipul ya teman-teman. Mungkin teman-teman lainnya sering lihat Cak Ipul di program kami yang ada di Sambang Kawasan ya. Kali ini Cak Ipul ingin berbagi kisahnya tentang pengalaman Cak Ipul tentang penelusuran busuan gitu Cak Ipul ya. Iya. Nah, sebelum Cak Ipul sebelum kita melanjutkan cerita ini, untuk teman-teman lainnya yang belum subscribe, like, komen, monggo di subscribe dulu channel kita biar kita semakin semangat bikin channelnya ya. Untuk kali ini mungkin teman-teman melihat loh kok tempatnya berbeda ya. Kita sekarang ada di Warkop Ketan yang ada di area belakang RSAL. Mungkin teman bisa dilihat di Google Map, warung Ketan gitu. Nanti ada di sini ya. Tempatnya enak sih buat nongkrong, buat ngopi, buat santai, mungkin bercengkrama dengan teman-teman atau teman-teman yang lain pengen nge-game di sini bisa ada support wifi juga di sini. Oke, kita langsung aja dengan Cak Ipul. Cak Ipul, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Cak Ipul urusan segalanya diperlancar dan baik-baik saja, sehat selalu. Amin. Cak Ipul, kita langsung to the point aja ya, Bul ya? Iya. Nah, Cak Ipul kan sering televisi tentang sejarah atau bagaimana, pasti sejarah kan identik dengan hal-hal mistis gitu. Iya. Apa ada pengalaman yang berkesan untuk Cak Ipul gitu? Ada sih selama saya penelusuran atau pelusuan di tempat-tempat yang bersejarah dan di kota tua itu banyak ada salah satunya yaitu di Jalan Karet lah, gitu. Jalan Karet Surabaya. Iya, Jalan Karet. Di situ saya sangat terkesan sampai sekarang dan sampai teringat sampai sekarang. Yaitu di situ meninggalkan pesan yang sangat mendalam. Gitu loh. Ya. Ada kisah apa di balik situ Cak Ipul? Jadi di situ emang ada kisah misteri juga. Dan ada suatu tragedi juga, dan juga ada yang sangat berkesan sampai sekarang. Tragedi berkesan apa kira-kira itu Cak Ipul? Bisa mungkin dibagi di sini atau bagaimana? Ya tragedi di mana itu selama kita berusuhan itu memang terjadi sesuatu yang menimpa kepada rekan berusuhan kita. Gitu. Awalnya emang untuk sebenarnya tugas dari seorang ibu wali kota Bu Risma pada waktu itu, kita itu disuruh mencari suatu angker plat. Angker plat apa itu? Angker plat itu adalah satu jangkar tua yang berada di daerah Semampir ya, Polsek Semampir sana. Itu berdasarkan di peta kuno gitu loh. Setelah itu kita pencarian dengan tim, ternyata ada sesuatu, kita menemukan suatu tambatan kapal gitu loh. Angker pet itu tadi ya Cak Bro ya? Iya, jadi angker petnya kita cari nggak ketemu, dan sudah di peta juga ada bergambar yang angker petnya itu ada. Tetapi justru malah kita di Pelabuhan Semut
Pelabuhan Semut. Ya dulu di situ emang pelabuhan semut. Gitu. Oke. Berarti Surabaya ada stasiun semut, ada pelabuhan semut dulunya Ya, gitu. dulunya ada di daerah istilahnya itu jalan-jalan karet lah di daerah semut itu ada pelabuhan. Makanya di situ pada waktu kita berusuhan situ ada informasi bahwasanya di situ ada sebuah pasak atau yang disebut dengan tambatan gitu loh, atau yang dinamakan dengan polar. Jadi setelah kita koordinasi dengan tim dinas, kita mencari informasi apakah itu yang ditemukan itu tambatan atau bukan. Ternyata itu memang suatu pasak atau polar gitu loh, tambatan kapal itu yang nggak jauh dari Sungai Kalimas. Titik awal ketemunya ini bagaimana, Cak? Tragedi itu bisa terjadi, Cak? Ya, tragedi itu bisa terjadi pada waktu kita menelusuri berdasarkan peta kuno itu. Ya. Nah, setelah itu di situ kita sekitar ada 5 orang tim, yaitu siang. Kita melihat setelah ternyata memang ada 2 yang tingginya itu sekitar 175 dan 160-an senti ya, Cak? Iya, sentimeter. Ya. Nah, itu berupa seperti besi atau baja ya, gitu loh. Ya. Yang digunakan pada waktu itu. Itu Cak Ipul dengan tim berusaha mengangkat itu lagi, atau polar itu masih ada di tempat situ atau bagaimana, Cak? Ya, masih terlihat atau udah tertanam gitu, Mas? Saya udah terkubur gitu. Lah, itu pasak itu atau polar itu tertanam ada 2 gitu loh. Setelah kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, jadi pejabat yang berwenang di situ, kita koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, Satpol PP dan dinas-dinas yang terkait. Akhirnya mereka turun untuk mengevakuasi polar itu tadi. Bukan polar. Polar itu adalah satu pasak yang digunakan pada waktu, kalau dulu itu ada sungai pinggir Kalimas itu kan untuk mengikat kapal. Polar itu. Ya, mungkin saya potong sedikit ya, Bro, ya. Iya. Untuk teman-teman yang masih kurang paham tentang perairan Surabaya, bisa tonton di deskripsi, saya kasih linknya ya teman-teman. Monggo Cak Ipul dilanjut. Ya. Setelah itu kita itu koordinasi siang, akhirnya sampai maghrib itu kita sampai mendatangkan dijaga oleh satu Satpol PP dengan koordinasi dengan Polsek dan Ramil setempat. Nah, akhirnya dipolisin lah itu. Pada waktu itu hujan dan pada waktu pengangkatan kita pakai kren. Kren untuk mengangkat itu kan emang sangat berat sekali. Itu pakai kren. Nah, di situ pakai kren pada waktu mau menjelang maghrib. Itu mau pengangkatan itu bau wangi melati sangat menusuk. Berarti Cak Ipul berada di lokasi tersebut dari siang hingga maghrib, hingga malam. Maksud saya maghrib ini baru terangkat gitu. Iya, jadi siang itu koordinasi setelah menunggu alat untuk mengangkat alat berat ini seperti kren itu yang pakai rantai itu. Iya. Nah, makanya itu akhirnya kita mengambil, ada agak salah itu adalah tim dari DKP itu nggak salah ya, DKP. Akhirnya diangkat pas waktu maghrib itu bau muncul wangi itu kelihatan. Jadi nggak semuanya orang itu bisa mencium bau wangi itu, melati itu. Nggak semuanya melati ya, Cak Ipul ya. Aromanya melati gitu loh. Tapi ketika barang itu, ketika bolar itu diangkat, aroma itu keluar. Dan dari sini ya sampai merinding karena ada sesuatu yang di tangga itu kelihatannya ada yang memantau, sosok yang memantau. Cak Ipul melihat sosok itu dalam arti bentuk wujud fisik atau hanya metafisika, Cak Ipul? Kalau saya melihat dari metafisika. Jadi itu kita penunggu si bolar ini tadi ya? Iya. Tapi saya sudah bilang dan ada beberapa dari pihak kepala dinas dan dari tim ngomong ke saya, Pak, itu gimana? Dilanjutkan apa atau tidak? Akhirnya saya bilang udah lanjutkan saja, nggak jadi masalah. Ya. Udah, karena kita sebelumnya kita sudah berdoa lah, istilahnya kita sudah berdoa.
untuk supaya agar Lancar. Lancar dan tidak jadi apa-apa. Ya. Makanya setelah itu, setelah terangkat sampai malam, ya emang ada beberapa sih, ada orang yang sempat kalau sampai malam ini nggak diambil itu, ada seseorang yang akan mengambil. Dalam arti mengambil ini mengangkatnya sendiri. Mengangkat diambil dari orang sendiri. Oh. Enggak, untuk dijual belikan. Itu sempat saya dengar dari belakang gitu loh. Makanya saya sempat seperti itu. Akhirnya terangkat. Terangkat ini pukul berapa Cak Ibu? Itu sekitar malam antara jam 8. Antara jam 8-an. Waktu 2 jam ya Cak Ibu untuk mengangkat itu. Iya, lebih. Mulai sore, kan itu mulai sore. Nah, jadi sampai malam itu terangkat, ya. Sempat diamankan oleh instansi pemerintah gitu loh. Jadi dari Pemkot sendiri mengamankan agar barang tersebut tidak pindah ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kita mengamankan peninggalan itu, kita teliti sampai dibawa ke nggak salah kan Mojokerto itu untuk mengidentifikasi, nggak salah itu TACB, untuk mengidentifikasi barang tersebut dari barang ketan berapa gitu loh. Dicek ya boleh kalau dari era kolonial atau dari era Majapahit. Itu yang ditunjukkan gitu. Itu di Angkar Peti sekitar tahun 1300-an. 1300. Tapi yang ketemunya tempatan itu gitu loh. Makanya itu akhirnya pihak TACB mengidentifikasikan sampai tahun berapa. Makanya tetap yang terjadi besoknya atau itu cerita. Enggak, saya masih fokus dengan, maaf ya Cik Ul ya, saya fokus dengan pengangkatan ini tadi. Pengangkatan ketika aroma melati muncul, apa enggak ada teman-teman yang dalam benaknya, wah ini nggak bisa diangkat atau ini ada yang jaga atau bagaimana gitu? Kalau awalnya emang mereka sudah merasa, jadi seperti kepala dinasnya sendiri dan timnya sendiri sudah berbicara, sudah ngomong, Pak ini nggak apa-apa tak. Makanya itu kan sampai sempat baunya itu emang khas, melati itu khas, tapi awalnya tidak, tapi keesok harinya atau beberapa hari mereka itu bercerita pada waktu ngumpul, bercerita bahwasannya salah satu sempat di rumahnya itu didatangi seorang cewek berbaju putih. Apa semacam noni Belanda atau bagaimana? Bukan, nggak detail gitu ya. Jadi orangnya itu baju putih, rambut panjang, itu setiap malam kelihatan terus. Nah yang satunya ya maaf mungkin dari teman kita ya ada yang sampai kena, mungkin lehernya kan agak gini, itu sangat lama. Tapi ya lehernya mohon maaf salah itu kiri. Iya, gitu ya. Agak kurang normal bisa dikatakan gitu ya Bula. Iya. Tapi bukan dari lahir ya Jal, karena bukan. Pada awalnya semua baik-baik aja Jal. Semuanya baik-baik aja. Ketika pengangkatan terjadi hal-hal yang tidak dikenankan seperti bau melati, terus salah satu teman ada yang didatengin perempuan tadi. Iya. Terus satu lagi korban yang lehernya. Iya, yang cewek itu. Makanya kan itu sempat lama emang dia tuh berat gini terus, berat sampai dia itu berobat kemana-mana gitu deh. Tapi ya alhamdulillah ya, mungkin lama itu mungkin sampai sekarang udah sembuh, alhamdulillah sudah sembuh. Cuma pada waktu itu emang pengangkatannya itu emang sering didatangi cewek. Sama seperti teman satunya tadi ya. Kalau yang satunya nggak intens, nggak langsung karena penampakan, tapi yang satunya ini yang penampakan jelas. Tapi kalau sosok dia, jadi orang-orang yang tertentu mungkin ada 3 orang yang ngomong ke saya itu dia yang mencium bau harum melati itu yang pada waktu awal. Yang sangat pekat ya. Yang sangat pekat sendiri, gitu loh. Makanya emang sengaja di situ emang tempat di tangga itu emang sering. Ya, itu kan emang tempatnya dulu itu apa namanya? Ya orang-orang dari pengusaha-pengusaha yang lewat perairan itu, pedagang-pedagang itu. Mungkin karena usia juga bolar itu terlalu sudah tua. Lama, sudah tua itu mungkin ya. Karena emang kalau seperti penampakan sering terjadi, emang di situ emang tempatnya berarti penunggunya. Gitu.
yang dikatakan Cak Ipul ini pengangkatan bukan pusaka ya, peninggalan. Pengangkatan peninggalan ini istilahnya memakan korban dalam tanda kutip gitu ya Cak. Kalau dibilang korban itu bukan ya Cak. Kalau dibilang korban sih bukan, tapi kan kenyataannya emang terjadi. Iya. Tapi kan tetap kita kan tetap doa ya itu tadi ya. Alhamdulillah sih semuanya itu akhirnya berjalan. Setelah kedua barang bolar ini terangkat Cak Ipul, apakah ada gangguan lagi atau bagaimana Cak Ipul? Kalau gangguan lagi sih hanya berapa hari ya, mungkin beberapa hari aja yang penampakan itu gitu loh. Untuk Cak Ipul sendiri nih ya? Kalau saya sendiri sih saya sudah bisa merasakan. Saya sudah bisa merasakan, penunggu di situ sudah bisa merasakan. Cuma kenapa saya diam? Kalau semua saya berbicara dengan mereka, ya, berkomunikasi dan mereka akan takut gitu loh. Tapi kita kan tetap kita itu ya nggak mau ngomong karena apa? Yang dikhawatirkan tambah makanya itu kan kita tetap bisa merasakan bawahnya ini seperti ini. Kenapa? Emang ada datang pada Ocot Sliver itu ada datang di tangga itu gitu loh. Terus Cak Ipul juga sempat merasakan gangguan. Bisa merasakan. Cuma mereka nggak sampai mengganggu terlalu enggak. Setelah diamankan bolar tersebut, apakah langsung dimuseumkan atau bagaimana? Itu semua diteliti dulu. Setelah diteliti dan sampai ada hasil, baru bolar itu atau tambatan itu ditaruh di Museum Siola sampai sekarang. Dan terawat di Museum Siola. Untuk teman-teman yang ingin melihat salah satu peninggalan era kolonial atau era kerajaan itu Cak Ipul ya kira-kira ya? Iya, kalau dibilang kolonial kita melihat tahunnya ya sebelum kolonial. Kolonial ya. Iya. Bisa datang ke Museum Siola yang ada di daerah Jalan Tunjungan ya teman-teman. Jalan Karet. Oh, itu Siola. Kalau Siola Jalan Karet. Iya. Jalan Tunjungan. Ya. Mungkin bisa cari di situ bolar yang ditemukan oleh Cak Ipul itu 2 pasang di situ semua Cak Ipul. 2 pasang. Ada yang pendek dan ada yang tinggi, ada yang panjang gitu loh. Cuma kan bahannya itu sangat padat gitu loh. Kalau di Tama itu kita poles itu udah kelihatan mengkilapnya. Ada kayak keemasan itu gitu loh. Tapi emang sangat berat sampai dipakai keren itu kan mungkin karena saking beratnya. Kira-kira beratnya berapa gitu? Kalau beratnya ya kita nggak bisa estimasi. Ya. Saya lupa itu beratnya berapa itu ya. Kalau panjangnya saya ingat, tapi kalau beratnya pada waktu kita nggak sampai kita itu menimbang itu. Cuma hanya kita gimana caranya kita bisa menyelamatkan peninggalan yang ada di Surabaya itu supaya bisa dimuseumkan agar untuk masyarakat atau warga Surabaya bisa melihat bahwasanya edukasi bahwasanya Surabaya masih mempunyai peninggalan yang patut dirawat lah istilahnya. Aku tertarik tentang Cak Ipul yang suka belusuan, mengangkat sejarah atau mengangkat peninggalan gitu ya Cak Ipul. Iya. Itu ketika mengangkatnya itu apa ada ritual sendiri atau bagaimana Cak Ipul? Kalau ritual kita nggak pernah memakai ritual, tapi secara kita sebagai orang Muslim, sebelum kita melakukan sesuatu kita berdoa. Alangkah baiknya berdoa. Nah, kalau saya itu sebelum mengangkatkan itu kita sudah berdoa dulu. Jadi kita sudah wiridan, kita bisa tawasul dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, baru kita Insya Allah berhasil. Insya Allah semuanya kan atas kehendaknya gitu loh. Makanya kita kan tetap percaya bahwa Allah kan memberikan suatu jalan itu dan kelancaran. Untuk ini kan kita cerita tentang bolar yang pengangkatannya semisterius itu ya. Untuk pengalaman Cak Ipul sendiri tentang pengangkatan tapi yang wah ini berat ini nggak bisa ini yang meragukan gitu, ada nggak Cak Ipul? Kalau kita bilang
berat, ya otomatis pada waktu itu sebelum kita itu ke lokasi, kita hanya lewat saja. Kita lewat, setelah itu kita sempat ngopi di warung di area situ ya? Jadi kita itu sampai ke Pabean ya. Itu kita melakukan koordinasi gimana caranya kita itu menyelamatkan ini. Kita harus koordinasi dengan siapa ya. Akhirnya dari pihak tim dinas itu koordinasi dengan pihak wali, iya. Jadi wali, oke, nanti kita laksanakan karena jam tujuan, oke, baru kita bertindak dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Gitu. Stakeholder yang bisa dipegang tadi. Ya. Tapi itu sempat ada kontra dengan komunitas yang lain. Oke. Bahwasanya kita itu dipikir merusak, barang kita tidak merusak. Gitu loh. Kita hanya menyelamatkan karena ada sesuatu yang di belakang saya sebelum pada waktu pas pengangkatan itu emang ada segerombol orang di belakang saya. Yeah. Jaraknya antara lokasi itu dengan saya itu sekitar berapa meter? Sekitar 20 meter itu. 20 meter. Ada orang yang berbicara gemuk-gemuk itu, saya dengar kalau nggak saya ambil. Kalau itu nggak diambil, nanti mungkin malamnya saya akan ambil barang tersebut. Berarti kan mau nggak mau, akhirnya saya koordinasi dengan rekan kita, yaitu satu tim kita. Bahwasanya mau nggak mau ini harus diambil. Segera diambil karena yang saya takutkan akan jatuh ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Makanya kan kenapa langsung diambil semuanya. Nanti untuk urusan investigasi untuk ke belakang, penelitian untuk ke belakang aja, gitu loh. Makanya itu kan kita harus selamatkan dulu. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit kisah dari Cak Ipul tentang belusuan atau pengangkatan barang-barang bersejarah dari Cak Ipul. Tentang Cak Ipul suka apa istilahnya Cak Ipul ya? Mengambil, bukan ya Cak Ipul ya? Menyelamatkan barang-barang prasejarah atau sejarah Cak Ipul ini. Untuk teman-teman lainnya yang mungkin punya kisah mistis atau pengalaman mistis yang ingin diceritakan di sini, silakan DM atau email ke kita. Nomor WA juga ada di admin, monggo dicek. Untuk itu kami akhiri, mungkin ada salah kata dari saya dan Cak Ipul dan tim kami ucapkan mohon maaf sebelumnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.